Erik tiba tepat waktu, pukul 6 malam untuk gilirannya berjaga. Dia bekerja sebagai petugas keamanan untuk sebuah toko pakaian kelas atas di bagian kota yang cukup mewah. Pekerjaannya bisa dibilang cukup mudah. Selain anak orang kaya yang sesekali menghisap bubuk misterius di toilet, atau perempuan yang mencuri dan harus diperiksa isi tasnya, pekerjaan Erik umumnya hanya memperhatikan beberapa monitor selama 12 jam. Ini lebih sering terjadi di giliran jaga malam, karena tokonya tutup pukul 9 malam. Penjaga yang kesepian ini bisa saja menghabiskan setengah waktu kerjanya tertidur dan tidak akan ada orang yang tahu. Orang-orang yang berpatroli di parkiran kompleks pertokoan mengira pekerjaan Erik membosankan. Tapi bagi Erik, itu adalah sebuah kebahagiaan. Jam buka toko berjalan seperti biasanya, dengan pengunjung berjalan menyusuri lorong-lorong, melihat-lihat pakaian dan mondar-mandir menggunakan ruang ganti. Erik bergeser dari tempat duduknya sambil berharap ada CCTV di ruang ganti itu. Ada cukup banyak perempuan cantik yang berbelanja di toko itu, tapi tentu saja ruang ganti tidak bisa dipasangi kamera karena alasan privasi. Jadi Erik kembali bersandar di bangkunya sambil menghela nafas dan mulai memainkan smartphone-nya untuk menghabiskan waktu. Waktu tutup telah tiba. Dan di monitor hanya terlihat lorong yang sepi dan kasir yang sudah ditinggalkan. Toko itu sudah berubah menjadi kuil yang gelap bagi konsumerisme dan Erik adalah satu-satunya pendeta yang ada. Erik menghabiskan waktunya dengan sesekali melihat ke arah monitor sambil memainkan mobile game yang sedang ramai dimainkan saat itu. Dia betul-betul berusaha tetap terbangun di tengah kesunyian dan kesendiriannya. Sekitar pukul 12.30 malam, ada pergerakan di monitor nomor 9 yang ditangkap mata Erik. Matanya bergeser dari handphone ke monitor. Dan matanya menyipit sambil mencari. Tidak ada yang terlihat aneh. Dia kembali mengarahkan matanya ke layar handphonenya lagi dan melanjutkan permainannya. 30 menit berlalu sebelum dia melihat pergerakan lagi. Dia kembali menengok ke atas dan memastikan. Kemudian mencondongkan badannya ke depan, meletakkan handphonenya dan menatap layar. Ada seseorang yang berdiri di depan rak pakaian. Gambar di layar CRT memang agak buram. Tapi berdasarkan panjang rambut dan penampilannya yang kurus, tampaknya seperti seorang perempuan. Ya, mungkin dia seorang gelandangan. Merepotkan saja. Erik berdiri dari kursinya dan di saat yang bersamaan, sosok itu memberingkan kepalanya. Sepertinya dia melihat ke arah kamera. Tapi resolusi gambar yang rendah membuat Erik tidak yakin. Perlahan sosok itu berputar dan berjalan ke arah ruang ganti. Sial, kata Erik sambil bergerak dengan cepat ke pintu. Dia tidak mau bermain petak umpet dengan gelandangan pukul 1 malam seperti ini. Setelah mengambil senter, pentungan dan kuncinya, dia meninggalkan pos penjagaan. Kemudian berbalik dan mengunci pintunya sebelum dia berjalan keluar ke arah toko itu. Kesunyian toko yang menakutkan terbentang di depan Erik saat dia berjalan di antara rak dan menuju ruang ganti. Setiap kios terlihat lebih besar dalam bayangannya, dan Erik bergerak dengan hati-hati untuk memastikan itu memang hanya sebuah bayangan. Lalu, dia merasa menabrak sosok besar seperti manusia. Sambil menahan teriakannya, dia berusaha mendorong dan berlari ke belakang, menjaga jarak agar dia bisa mengeluarkan pentungannya. Erik menatap dengan fokus sosok yang terjatuh tadi. Sebuah manekin. Erik bersumpah serapah sambil menaruh kembali pentungannya. Dia berlutut dan mendirikan kembali manekin itu dan tanpa rasa malu, meraba-raba bagian dadanya sambil membetulkan blusnya. Sebuah suara seperti pukulan membangunkan Erik dari lamunannya. Dan dengan sigap, Erik langsung melangkah menuju ruang ganti dengan niat menangkap penyusup itu dan menyelesaikan semua kegaduhan ini. Hanya ada lampu pintu darurat yang menerangi ruang ganti itu. Ada 4 ruangan dengan pintu kayu oak imitasi di depan Erik yang pintunya tertutup semua. Erik mencoba memanggil, tapi tidak ada jawaban. Dia mencoba lagi dengan lebih keras, meminta penyusup itu untuk keluar. Masih tidak ada jawaban, kecuali suara dengungan sistem aliran udara. Akhirnya,
Erik mengatakan dia akan masuk dan sebaiknya orang itu bisa menjelaskan siapa dirinya. Lagi-lagi gak ada jawaban. Erik bergerak ke ruangan di ujung kiri, memutar gagang pintunya perlahan. Besi dingin itu berputar tanpa suara. Begitu juga dengan sendi-sendi pintunya yang terawat dengan baik. Erik menyalakan senternya, membuka pintu itu, mundur sedikit dan memeriksa ruangan itu. Kosong. 3 lagi yang masih harus diperiksa. Erik bergerak ke ruangan kedua. Rasa khawatir mulai menumpuk. Dia memegang gagang pintunya lebih kencang dari sebelumnya dan membukanya juga dengan tegas. Lagi-lagi ruangannya kosong. Dia mulai berkeringat. Ya, tinggal 2 ruangan lagi yang tersisa. Erik mengambil nafas yang dalam beberapa kali dan ini bukan apa-apa. Lagi pula, dia pernah mengusir beberapa orang bermasalah sebelumnya. Kalaupun orang ini tidak mau pergi dan melawan dengan kekerasan, dia hanya perlu memanggil polisi. Dengan pemikiran ini, dia mengesampingkan kegelisahannya, menggenggam gagang pintunya dan membukanya. Kosong. Bulu kuduk Erik berdiri saat dia memandang ruangan yang terakhir. Ketakutan mulai memenuhi pikirannya. Yah, dia ada di dalam situ. Pasti. Dia memanggilnya, menyuruhnya untuk keluar, atau dia yang akan masuk. Tidak ada respon sedikit pun. Erik mendengarkan dengan seksama, tapi tidak ada suara bernafas. Bahkan tidak ada bau yang aneh tercium. Mengingat penampilannya yang kurus kering, Erik sudah siap jika dia harus menghirup aroma yang tidak enak. Ya, tapi yang tercium hanya wangi kayu manis kualitas tinggi dari pengharum ruangan. Seharusnya ini membuatnya lega. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Membuat Erik semakin gelisah. Erik pun memberanikan dirinya untuk membuka pintu. Ya, sudah saatnya mengembalikan orang itu ke jalanan. Dan dia sudah mengacaukan malam ini. Dan semakin Erik memikirkannya, semakin dia marah. Merepotkan, membuat sakit kepala, sangat menjengkelkan. Erik memutuskan dia akan sedikit kasar terhadap penyusup ini kalau diperlukan, dengan harapan ini bisa memberinya pelajaran. Tangannya kini gemeteran karena rasa takut dan antisipasi. Dia mengeluarkan pentungannya dan bukannya memutar gagang pintu, dia justru menendangnya dengan kasar. Apa yang dia lihat membuatnya terkejut. Kosong. Tidak ada orang di situ. Sudah cukup. Erik sudah tidak mau bermain-main lagi. Dia meraih handphonenya untuk menelpon polisi, tapi handphone itu tidak ada di saku celananya. Dia baru ingat kalau dia menaruhnya di ruang jaga sebelum pergi. Erik berjalan kembali ke ruangan jaganya sambil mengecek sekelilingnya untuk memastikan kalau tidak ada tanda-tanda penyusup. Ketika dia sudah sampai, dia meraba-raba kuncinya dan membuka pintu dengan gemetaran. Ketika bunyi kunci pintu yang terbuka terdengar, dia melihat ke belakang sebentar. Ya, tidak ada siapa-siapa. Sebelum dia masuk dengan cepat dan mengunci lagi pintunya. Erik duduk di depan panel dan layar CCTV, mengulang rekaman di semua layar, sampai ke titik di mana orang misterius itu muncul. Erik melihat penyusup itu berjalan ke arah ruang ganti dan mulai menelpon kantor polisi lokal. Ketika teleponnya mulai berdering, dia melihat dirinya mulai muncul di layar. Seorang wanita menjawab panggilannya, menanyakan bagian mana yang mau ia hubungi. Erik meminta disambungkan dengan petugas aktif di kotanya. Selagi menunggu, Erik menonton rekaman dirinya yang tadi sempat menabrak manekin lalu berjalan menuju ruang ganti. Ya, saat dirinya muncul di kamera nomor 9, sebuah pergerakan terlihat di kamera 5. Kamera yang menampilkan bagian luar ruang jaganya. Dia memutuskan untuk memperhatikan layar dari kamera 5. Perempuan kurus itu. Erik yakin ini adalah perempuan itu dari sudut pandang baru. Muncul di tampilan kamera 5 ketika Erik baru saja tiba di ruang ganti. Dari mana dia datang? Erik terus memperhatikannya.
Jantungnya berdetak semakin cepat ketika sosok itu berjalan menuju pintu. Erik sudah menguncinya. Dia ingat itu. Saat sosok itu sampai di depan pintu ruang jaga, layarnya mulai berkedip dan mati. Di belakangnya, Erik bisa mendengar suara berderit yang pelan. Dia melihat dengan rasa ngeri pantulan pada monitor kamera nomor 5 yang mati. Pintu lemari barang di belakangnya mulai terbuka. Kantor polisi area 425, apa ada yang bisa kami bantu? Halo? Ada orang di sana? Halo? Halo?